Kita lanjutkan Matius 12 ayat 1-8. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini kita merenungkan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat ke-8 aja, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita lihat ayat 1 sampai ke ayat ke-8 itu, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepada Yesus, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus pada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat ini sudah ada sebelum hukum Yahudi. Jadi bukan karena hukum Yahudi. Tetapi di dalam kitab Kejadian penciptaan alam semesta ini sudah ada hari penantian. Ini penting sekali hari penantian itu. Yang pertama itu. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan prinsip hari penantian. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi yang menyalahgunakannya, itu persoalannya di situ. Mereka mengecam Yesus, ayat 1 sampai ayat ke-8, Lukas 13 ayat 10 dan 17. Dan yang ketiga, maksud rohani dari hari ke-7 atau hari penantian, hal ini menguntungkan orang Kristen. Sebab pada hari itu kita mendapat kesempatan untuk kembali menyatakan keyakinan, sukacita, dan sumber kehidupan dan kekuatan kita kepada Tuhan. Yang keempat, sebagaimana hari Sabat merupakan suatu tanda perjanjian bahwa bangsa Israel adalah umat Allah, maka semua orang percaya harus bangga dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hari perhentian itu membuat kita tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Hari Sabat yang kelima dikhususkan oleh Allah sebagai hari yang kudus. Karena itu orang percaya dikhususkan oleh Allah untuk hidup khusus bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sesat ini. Yang keenam, akhirnya hari Sabat dapat dilihat sebagai janji Allah kepada orang percaya bahwa Dia pasti melaksanakan kehendaknya atas orang-orang yang mau setia pada firman Allah. Haleluya. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari tapi tidak letih, berjalan tapi tidak lelah. Ajarku menantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan kuatnya dibarui, membumbung bak Raja Wali. Tuhanlah Panglima, ku aman sentosa, jadi tentara yang perkasa. Ingat siklus, nantikan Tuhan, terbang, berlari, berjalan harus kita lakukan. Jadi jangan terlalu sibuk, tetap ada waktu nantikan Tuhan. Amin.